Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-19 dengan judul Pergi ke Makam. Ralin duduk di samping dua makam berjajar. Makamnya cukup terawat. Diusapnya batu nisan yang sedikit tertutup tanah. Hai, Ma, Pa. Ralin datang mengunjungi Mama, Papa. Maaf, selama ini Ralin gak bisa berkunjung. Dan Ralin mau cerita, sekarang anak Papa, Mama ini sudah menjadi istri orang. Suami Ralin sangat baik, Pak, Ma. Dan dia sangat tampan seperti Papa, tapi lebih ganteng suami Ralin tentunya. Kata Ralin di sela tangisnya. Doakan Ralin selalu bahagia ya, dengan semua yang ditakdirkan Tuhan untuk Ralin. Ralin bahagia sekarang. Kalian jangan khawatir ya, dan tenang di sana, katanya sambil menabur bunga dan menyiram kedua makam dengan sebotol air. Kemudian ia beranjak dan berjalan meninggalkan kedua makam itu menuju mobil. Dari makam, Ralin segera kembali ke hotel. Sampai di hotel, Ralin segera menuju ke ruang Ethan yang kemarin sempat ia datangi bersama Ethan. Maaf, ibu cari siapa? Tanya resepsionis yang bername tag Linda. Saya mau bertemu dengan Pak Ethan. Anda Nyonya Muda Timothy? Tanya Linda. Ralin diam, masih bingung dengan panggilan yang baru saja ia dengar. Ya? Bisa? Tanya Ralin. Bisa, langsung saja Nyonya Muda ke lantai 18, lift khusus sebelah kanan ya Nyonya, kata Linda. Ralin mengangguk. Sekarang namaku menjadi Karalin Timothy. Kemarin hidupku berubah. Sekarang namaku. Besok apalagi yang berubah? Batin Ralin. Saat Ralin berjalan, tiba-tiba badannya seakan ketarik ke belakang dan terasa sakit di kepalanya. Ah! Jerit Ralin. Heh, wanita aja. Mau apa kamu kesini lagi, hah? Mau ke dapur aku lagi? Jangan mimpi kamu. Lepasin, pinta Ralin, sambil tangannya mencoba melepas cengkeraman Dahlia. Apa? Lepasin? Gak akan. Ayo pulang. Enggak, aku gak mau pulang, kata Ralin tegas dan menarik tangan bibinya yang berada di rambutnya. Kamu? Cukup bibi, aku bukan Ralin yang dulu. Diam saat bibi memperlakukan aku semena-mena, kata Ralin. Dan bibi harus ingat, Ralin bukan Ralin yang dulu. Ralin pergi meninggalkan bibinya yang menahan kesal terhadapnya. Sebelum masuk ke ruangan Ethan, Ralin menarik nafas dan menghembuskan, mencoba mencari ketenangan. Tanpa mengetuk pintu, Ralin langsung masuk ke ruangan Ethan. Ia segera duduk di sofa di depan Ethan. Sudah berapa kali kalau masuk, Ethan terdiam saat melihat ternyata itu Ralin. Hei, ada apa? Tanya Ethan, melihat wajah kesal Ralin dan rambutnya yang berantakan. Gak apa-apa, jawabnya dengan nada kesal. Bisa kita pulang sekarang? Tanya Ralin. Ada apa sebenarnya? Tanya Ethan bingung. Pokoknya aku mau pulang. Kita masih 2 hari di sini, kata Ethan. Aku mau pulang. Aku tidak tahan di sini. Aku capek, kata Ralin
sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ethan menghela nafasnya dan mendekati Ralin, kemudian memeluknya. "Kamu bertemu bibimu lagi?" tanya Ethan. Ralin mengangguk. "Di mana?" tanya Ethan lagi. "Ujung jalan ke sini," kata Ralin pelan. Ethan mengusap rambut Ralin yang berantakan dan sesekali mengejutnya. "Aku akan tanya Fadil, apa aku bisa pergi? Karena lusa ada meeting dari perwakilan luar negeri," kata Ethan. Ralin merasa bersalah dengan Ethan karena dirinya pekerjaan Ethan menjadi terganggu. "Aku bisa pulang sendiri," kata Ralin. "Enggak, aku enggak mau kamu pulang sendiri. Aku akan bertanya pada Fadil dulu," kata Ethan. "Aku melanjutkan pekerjaanku dulu. Habis itu kita makan siang ya," kata Ethan. Ralin mengangguk dan mengambil tab Ethan yang tergeletak di meja. "Nggak apa-apa kan?" tanya Ralin. Ethan mengangguk. "Pakai aja," kata Ethan. Ralin segera membuka kunci dan mulai mencari permainan. "Nggak ada permainan sama sekali," gumam Ralin. Ralin segera membuka layanan permainan yang ada di tab. Ralin mencari permainan yang seru. "Ini dia, ketemu," gumamnya. Ralin segera menekan tulisan install. Setelah menunggu, akhirnya permainan itu terdownload. Saking asiknya, Ralin sampai tidak sadar Ethan sudah duduk di sampingnya dan merampas tab yang ada di tangan Ralin. "Hei, lagi asik," kata Ralin. "Lagi asik, aku tahu. Tapi perutmu juga butuh diisi kan? Boleh main, tapi jangan abaikan makan. Lihat, jam berapa sekarang?" tanya Ethan. Ralin mendongak melihat jam. Sudah hampir jam 2, dan Ralin baru sadar jika dia bermain terlalu lama. "Loh, kok sudah ada makanan? Kapan datangnya?" tanya Ralin heran. "Siapa suruh sibuk main tab?" kata Ethan yang mulai menikmati makanannya. Ralin hanya mengerutkan bibirnya mendengar sindiran Ethan. "Kenapa dengan bibirmu tadi?" tanya Ethan yang sudah menyelesaikan makanannya. "Dia mengganggumu lagi?" tanya Ethan. Ralin hanya mengangguk. "Kemarin aku sudah menyuruh untuk ditugaskan di lantai bawah. Tapi kamu bilang tadi bibu masih di lantai ini. Biar aku pecat saja dia," kata Ethan. Kata-kata Ethan membuat Ralin tersedak. Ethan segera memberi air minum. "Makanya kalau makan pelan-pelan," kata Ethan sambil mengusap punggung Ralin. "Jangan pecat dia, aku mohon," kata Ralin sambil menatap Ethan. "Dia masih punya anak, dan aku tidak mau sepupu aku nanti jadi kayak aku. Dia masih sekolah, masih butuh biaya," kata Ralin. "Kenapa kamu peduli?" tanya Ethan. "Ya, karena mereka merawatku saat kedua orang tuaku meninggal," kata Ralin. "Tapi mereka menyiksamu, bukan merawatmu," kata Ethan. "Ya, setidaknya mereka masih memberiku makan dan tempat tinggal," ucap Ralin. "Oke, baiklah. Tapi jika bibu mengganggu kamu lagi, jangan salahkan aku jika aku memecatnya," kata Ethan. "Jangan gitu dong. Masa gara-gara aku kamu memecat pegawaimu yang mungkin kinerjanya baik," kata Ralin. "Tapi dia sudah mengganggu istriku," kata Ethan. Ralin sedikit tersanjung saat Ethan bilang istriku. "Terserah kamu," kata Ralin menghabiskan makanannya. Untuk saat ini Ralin akan menghindar dari bertemu bibinya.
Karena jika ia bertemu bibinya, pasti bibinya gak akan tinggal diam. Setelah selesai kerja, Ethan mengajak Ralin jalan-jalan keliling kota Surabaya dan berhenti di Taman Bungkul. Mereka membeli camilan dan duduk bersantai di bangku taman. "Jadi tetap pulang?" tanya Ethan. Ralin mengangguk. "Tapi kamu tidak lupa kan? Kita gak cuma di sini. Setelah dari sini kita mau mengunjungi Bunda. Bunda udah nunggu loh," kata Ethan. "Aku ingat. Kalau gitu antar aku ke Malang. Terus kamu balik ke sini." Dengan entengnya Ralin berkata seperti itu. "Terus aku disuruh di sini sendiri gitu?" tanya Ethan. Ralin hanya mengangkat bahu acuh. Ethan menghela nafas. Dia masih belum bisa mengerti dengan sikap cepat berubahnya Ralin. "Oke, besok biar diantar supir ke Malang ya," kata Ethan. Ralin menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Ethan. "Ya, nanti kalau Bunda tanya gimana?" Ralin memberi alasan. "Bilang aja, aku masih ada meeting," kata Ethan. Ralin menggeleng. "Aku masih belum mengenal keluarga besar kamu," kata Ralin. "Oke, kalau mau hari Jumat. Sehabis sholat Jumat kita pergi," kata Ethan. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan mendengarkan kelanjutan cerita ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.